Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya satu aja nih Ustazah. Qadarullah anak saya yang paling kecil kemarin punya hutang puasa tuh 14 hari. Dia sakit terus kemudian haid. Nah kemarin udah sempat ganti tapi terus dia sakit lagi gitu mimisan. Jadi jalan keluarnya gimana ya Ustazah? Apakah saya boleh bayar fidyah atau saya boleh bantu ganti puasanya? Baik. Ya, saya jawab dari ini dulu ya. Hutang puasa cara bayarnya 3, qadha, fidyah, kafarat. Siapa yang bayar qadha? Satu orang yang sakit dan sakitnya ringan, ada harapan sembuh. Kalau masih sakitnya ringan, demam, pilek, mimisan atau yang masih ringan lah, ya itu harus tetap qadha, nggak boleh fidyah. Nggak boleh fidyah. Jadi harus tetap qadha gitu. Kemudian siapa lagi? Orang yang musafir dalam perjalanan, ibu-ibu mudik nanti di perjalanan, makanya cari waktu mudiknya malam. Jangan sengaja siang hari biar kagak puasa udah. Ya tapi tetap walaupun boleh nggak berpuasa, ibu harus qadha, ganti. Yang ketiga siapa? Yaitu orang yang muntah dengan sengaja, orang yang membatalkan puasa dengan sengaja, orang yang haid nifas, maka dia harus mengqadha puasanya. Nggak boleh bayar fidyah, tapi qadha. Yang kedua bayar fidyah. Siapa yang bayar fidyah? Satu, syuyukh. Orang tua renta yang udah payah, udah gak bisa puasa lagi, jangan dipaksa, udah gak bisa itu. Dikhawatirkan kalau kita suruh puasa malah meninggal nanti. Ya, maka yang tua renta ini cukup bayar fidyah, gak perlu qadha. Siapa lagi yang wajib fidyah? Orang yang sakit dan sakitnya berat, gak ada harapan sembuh. Sakitnya kata dokter kalau kamu puasa bisa menuju kematian. Atau sakitnya makin parah, komplikasi dan lain sebagainya. Maka orang yang punya penyakit parah nggak perlu untuk bayar puasa dengan qadha, cukup dengan bayar fidyah. Siapa lagi yang bayar fidyah? Orang yang sudah mengumpulkan puasanya bertahun-tahun, dia lalai untuk tidak dibayar. Contoh, dia punya utang 2021, 2022 sampai 2024, 2025 udah mau masuk Ramadan nih. Ada utangnya dari 2021 belum kebayar, maka dia harus mengqadha sekaligus fidyah 2 kali. Karena untuk menutupi kelalaian dia yang berlipat ganda, dia harus qadha disertai fidyah. Jadi kalau masih sakit di skip dulu aja nggak apa-apa, tapi nanti bisa dibayar misalkan ba'da Ramadan, cuman dengan fidyah juga, karena sudah Ramadan yang kemarin kan, melewati Ramadan tahun ini dengan bayar fidyah juga, cuman tetap harus diqadha. Nggak ada gugur masalah qadhanya, itu harus tetap ya. Kayak ibu hamil dan menyusui, ibu nggak cukup fidyah. Ibu dulu masih muda mengandung, menyusui, hamil lagi, nyusuin lagi, hamil lagi. Kan ada yang begitu, 5 tahun berturut-turut ninggalin Ramadan gara-gara hamil lagi gitu ya. Maka ini nggak cukup dengan fidyah. Ibu hamil itu harus mengqadha dan menyusui. Ada yang saya dengar ustazah bayar fidyah udah kebayar. Enggak. Harus dengan qadha. Apalagi kalau sudah berulang itu tahunnya udah lama, disertai dengan fidyah. Jadi ibu hamil dan menyusui dia harus bayar qadha dan fidyah kalau dia sudah kelewat yang sebelum-sebelumnya. Dibayar. Cara bayarnya biar mudah, puasa Senin Kamis. Pahalanya dapat, tapi diniatinnya puasa qadha gitu. Atau puasa Daud atau puasa Ayyamul Bid. Itu ya ibu ya. Nah ini yang kedua, terkait bagaimana agar puasa kita mengharap ridha Allah. Ya tadi bukan karena, pokoknya niat ngarep ridha Allah tuh tujuannya bukan pengen dipuji manusia. Ya, ibu udah biasa Daud ya. Masya Allah, ibu mah emang soleha. Gimana sih bu kiatnya Daud? Dalam hati timbul, iya dong, saya mah ahli Daud dan lain sebagainya. Itu bukan lagi karena Allah, udah ghayatun nas, tujuannya manusia. Maka dia puasa, mau itu Ramadan mau puasa sunnah, niatnya karena Allah. Ya Allah, saya nggak harap pujian manusia, saya nggak harap apapun, karena niat saya berpuasa mengendalikan hawa nafsu, mendekatkan diri kepadamu, nyari redomu ya Allah. Gitu. Pokoknya niatnya karena Allah itu tatkala kita udah nggak ngarep yang lain-lain lagi kecuali satu, Allah. Ya. Dan bagaimana hawa nafsu ini kadang-kadang udah dikendaliin, betul ya bu ya? Udah dikendaliin tapi tetap aja. Ya namanya hidup ya bu ya, harus ada tantangannya. Kalau mulus aja namanya bukan hidup. Apa kayak ada peribahasa tuh, namanya juga hidup banyak masalah katanya.
Kalau banyak cucian namanya laundry. Dan lain sebagainya. Artinya gini, kita punya sifat marah. Marah ini paling susah dikendaliin. Betul ya? Ada orang, ini saya baru sampein tadi, saya kajian sebelumnya di Al-Hamidiyah situ. Marah itu ada beberapa tingkatan. Satu, kurhun. Kurhun itu marah yang paling elegan. Marah yang paling bijak, marah yang tidak menyalahi aturan Allah. Sebutkan itu dalam Al-Quran, kurhun. Wahuwa kurhun lakum. Kurhun itu elegan. Ibu tahu ini enggak, Bu? Lagi rame parenting Nikita Willy. Nah ya, Nikita Willy itu kalau ngadepin anaknya kan lembut ya. Anaknya dor mecahin ini. It's okay nak, it's okay. Gak apa-apa ya nak ya, it's okay nak. Oke. Saya yakin ibu di rumah kayak gitu juga pasti. It's okay nak, it's okay. Sama suami, it's okay papa, it's okay, gak apa-apa gitu ya. Itu namanya kurhun. Kalau dia aja bisa, masa kita yang ngaji nggak bisa sih? Ya kan Bu ya? Marah tapi adek, nono adek, nono ya adek ya, nono sayang, nono. Nggak boleh ya sayangnya. Marah tapi marahnya masih lembut. Itu kurhun. Ada naik, ada turun, bukan naik, turun ke tingkatan kedua. Namanya suhtun. Suhtun itu marah yang mulai menahan gigi gerahamnya, greget, tapi masih elegan. Anak tantrum tengah jalan, pulang kagak lu, pulang, cubit nih. Pernah gitu kan? Pulang. Sampai menahan gigi gerahamnya, ini namanya suhtun. Ada lagi turun, namanya gotbun. Wow, gotbun udah mulai kelepak, nyubit, wah itu gotbun. Sudah mulai menyalahi aturan Allah, dia nggak lagi bisa mengontrol marahnya. Kalau tadi tuh apalagi yang tingkatan kurhun, dia tarik nafas tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astagfirullah. Nak, nono ya sayang ya. Nono. Saya juga sulit begitu ya. Tapi yuk kita coba bareng-bareng ya Bu ya. Kok orang lain bahkan artis aja bisa, masa kita nggak bisa sih ya? Kalau yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adek, Allahu akbar. Nah itu. Tapi yang ketiga udah mulai nggak bisa nahan gigi gerahamnya, udah nggak bisa. Kelepak, cubit, ditarik, sini. Kamu ya. Nah itu udah mulai gotbun. Dan di tingkatan gotbun ini banyak yang hilang akal. Anaknya digebukin, mana ada video, Viti anaknya berantem, ya, digebukin sama emaknya bolak-balik, anak perempuan tuh, ya Allah. Ya kita ibu-ibu pernah juga mungkin nyubit anak, mukul anak, habis itu kita nangis sendiri. Ngeliatin anak kita, ya Allah nak maaf ya nak, nggak sengaja, cuman tadi ngeselin banget emang nak, yang gitu ya. Itu gotbun. Nah ada tingkatan paling hina lagi, namanya laknatun. Udah main fisik, maki-maki lagi. Doa ini yang kagak baik, marah sama anaknya. Ya Allah mudah-mudahan besok hilang kamu ya. Dicolong kamu sama orang, kamu biar aja. Hilang kamu biarin. Akhirnya anaknya hilang doa emaknya. Jadi doanya sudah yang buruk, laknatun. Maka tadi memanage rasa marah, ta'awuz, a'udzubillahi minasyaiton. Nafsunya lagi menggebu-gebu, setan yang ngebisikin, ngembusin, bukan ngembus nih, setan ngipas. Apa. Dah, a'udzubillahi minasyaitonir. Tarik nafas. Kalau lagi diri, duduk. Lagi berantem sama suami, duduk suami, duduk Pak, duduk. Udah duduk masih berantem, telentang kita, telentang. Udah telentang masih berantem, hah? Selimutan. Ambil air wudhu, karena air wudhu itu bisa menghilangkan kemarahan. Udah wudhu ustazah masih marah juga, siram dah kalau gitu dah. Sholat sunnah wudhu 2 rakaat, banyakin minta ampun sama Allah. Insya Allah itu cara-cara meredam kemarahan kita ya. Intinya tantangan tetap ada, cuman kita yang pembiasaan itu insya Allah mulai bisa kita laksanakan. Baik ibu-ibu, karena sudah jam 12, kita baca Quran suratul Fatihah. Kita minta sama Allah, ya Allah ampuni dosa kami ya Allah. Menjelang bulan suci Ramadan ini ya Allah, terima amal baik kami, sehatkan badan kami, panjangkan umur kami, jadikan kami hamba-hamba yang solihah ya Allah, hamba-hamba yang taat, yang takwa,
yang pandai mengelola syahwat yang ada dalam diri kami ya Allah. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak disengaja ya Allah. Dosa kami, dosa pasangan kami, dosa anak cucu keturunan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa kerabat-kerabat kami. Ampuni ya Allah, baik yang telah berlalu ataupun yang baru saja kami lakukan ya Allah. Ya Allah, ridhoi kami setelah pulang dari majelis ini membawa kebaikan ya Allah, membawa ilmu yang manfaat, terlepas dari segala kesalahan dan dosa kami ya Allah. Pulang kami membawa rahmat darimu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kami bermohon kepadamu ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang qurrata a'yun, bukan hanya indah di pandangan kami ya Allah, tapi indah menurut hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, karuniakan kepada kami husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau palingkan kami setelah kami mendapatkan hidayah darimu ya Allah. Istiqomahkan kami dalam kebaikan ya Allah. Redamlah nafsu buruk yang ada dalam diri kami ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa hasil maqasidana ya Allah. Berkahi kami di bulan yang mulia ini ya Allah, dan izinkan kami ya Allah untuk bisa sampai ke bulan suci Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.